Halo, selamat pagi sobat pembudidaya dan juga selamat datang lagi di channel Aslan Farm Banyuwangi. Channel yang selalu membahas perihal budidaya ikan air tawar khususnya teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara yang kita gunakan dalam merawat air pada kolam ikan lele kita. Oke, jadi langsung saja pada intinya teman-teman. Kebetulan ada salah satu kolam kita yang kolam ini itu bisa dikatakan yang tebarannya sangat ekstrim ya teman-teman. Jadi dalam kolam ini itu ada kurang lebih sekitar 6 sampai 7 kintal ikan lele teman-teman dalam satu kolam ini. Rata-rata kolam saya itu berukuran diameter 3 teman-teman. Diameter 3, ketinggian air 1 meter. Namun khusus untuk kolam yang ini itu benar-benar sangat ekstrim ya tebarannya. Maka dari itu saya akan tunjukkan bagaimana sih saya merawat air pada kolam lele kita meskipun dengan tebaran ikan yang sangat ekstrim teman-teman. Dalam satu kolam ini estimasi ada 6-7 kintal di kolam diameter 3, ketinggian air 1 meter, yang artinya jumlah ikan yang ada di kolam ini bisa mencapai 8.000 hingga 9.000 ekor. Karena pada ketika saya sortir waktu itu dia masih berukuran kurang lebih 1 kilo isi 15 hingga 20 ekor maksud saya 1 kilonya, dengan jumlah hasil sortir pada waktu itu 550 kilo. Artinya ketika awal sortir dan pertama kali saya masukkan ke kolam ini itu jumlahnya segitu teman-teman. Artinya kurang lebih sekitar 9.000 sampai 11.000 ekor. Nah, lalu kita kurangi dengan adanya survival rate dan juga segala macam, estimasi saya sekarang kurang lebih tersisa sekitar 8.000-an lah. 8.000 hingga 9.000 ekor dalam satu kolam. Dan ukurannya saat ini itu kurang lebih sudah ada yang sekilo isi 11, sudah ada yang sekilo isi 12, sudah ada juga yang sekilo isi 15 paling kecil gitu. Kembali lagi ke topik utama, karena memang tebarannya sangat-sangat padat, maka dari itu kondisi air pada kolam lele yang ini itu sangat keruh teman-teman. Jumlah pakan yang saya tebar pun, yang saya beri kepada ikan-ikan yang ada di sini itu juga terbilang cukup ekstrim teman-teman. Karena sekali makannya ikan saya yang di kolam ini itu bisa menghabiskan hingga 15 kilo sekali makan. Jadi sehari bisa menghabiskan 1 sak untuk satu kolam ini saja teman-teman. Maka dari itu kenapa air kolam saya pada ikan lele saya yang ini itu sangat cepat keruh sekali teman-teman. Padahal kemarin sore saya sudah menggantinya, lalu tadi subuh juga sudah saya nyalakan otomatis air masuk dan keluarnya, dan sekarang pun kondisi airnya masih seperti ini. Namun alhamdulillah teman-teman, tidak ada ikan lele yang menggantung, semua masih tetap aktif dan sehat teman-teman. Seperti itu. Oke, langsung saja. Hari ini saya akan tunjukkan cara kami dalam menjaga kualitas air kolam kita agar tetap selalu sehat dan nyaman untuk ditempati ikan lele kita. Pertama-tama, langkah yang pertama kita akan membuang air kolam di kolam ini tentunya kurang lebih sekitar 90%. Setelah itu kita akan memberi air baru langsung yang dari sumur sebagai senjata utama kami dalam menjaga kesehatan ikan lele kami teman-teman. Jadi memang karena sistem yang kita gunakan di Aslan Farm Banyuwangi ini
kita menggunakan sistem air jernih, maka dari itu senjata utama kami pun juga menggunakan air jernih sebagai senjata utama dalam menjaga kesehatan ikan lele itu sendiri, teman-teman. Gitu. Ini sedang proses membuang, teman-teman. Sudah terbuka kerannya, sudah lurus, jadi kita sedang menunggu sampai airnya benar-benar tersisa atau terbuang sekitar 90%, baru kita akan nyalakan air pompa airnya yang dari sumur langsung untuk masuk ke dalam kolam. Nah, alasannya adalah kenapa kita langsung mengisi air sumur dan juga tanpa membuangnya secara total. Tujuannya adalah supaya ikan lele ini masih dalam kondisi aman ya, rentan stresnya gitu. Jadi kita menjaga supaya mereka juga mendapatkan air jernih dan air kotor ini bisa terbuang maksimal. Maka dari itu ketika 90%, maka air sumurnya yang baru, air jernihnya, kita langsung isikan ke dalam kolam. Jadi kalau misalkan kita biasanya memakai acuan kotak yang ada di kolam terpal ini, teman-teman. Jadi kan ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 6. Nah, kita akan buang 5 kotak, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika posisi ketinggian air sudah berada di kisaran ketinggian satu kotak ini atau sekitar 15 cm, itu kita langsung akan nyalakan air barunya, teman-teman, supaya nanti tidak terlalu habis total dan ikan masih bisa berenang, lalu dia juga langsung mendapatkan air jernihnya, teman-teman. Jadi seperti itu cara yang kita gunakan untuk menjaga kualitas air kolam pada ikan lele kita, gitu, teman-teman. Kalau misalkan dihabiskan total, terkadang ikan itu akan butuh waktu, teman-teman, untuk istilahnya meredakan stresnya dulu, gitu. Jadi kita tidak boleh sampai istilahnya kehabisan. Jadi harus disisakan paling tidak sekitar ya 1 kotak itu, teman-teman, supaya lele kita tidak stres. Nah, ketika 1 kotak air dinyalakan sembari pembuangannya tetap dibuka, maka otomatis air yang keruh yang sisa 1 kotak tadi akan terdorong untuk keluar melalui jalur tengah tadi, jalur tengah drainase menuju ke pembuangan yang ini, teman-teman. Jadi seperti itu. Karena ini ketinggian airnya masih sekitar 2-3 kotak, jadi kita menunggu saja ya, teman-teman ya. Saya akan coba spillkan juga kolam-kolam saya yang di tempat lain dan menunjukkan bagaimana kondisi air kolam kita di kolam-kolam yang lain, teman-teman, yang sudah kita treatment, yang sudah kita rawat airnya. Jadi penampakannya seperti ini, teman-teman. Airnya jernih, tidak berbau dan juga tidak terlalu hijau pekat lumut ya, hijau pekat lumut, tidak seperti itu. Jadi masih kita masih bisa menikmati melihat ikan lelenya berenang-renang dan juga aktif di kolam kita, teman-teman. Jadi kondisinya seperti ini, teman-teman. Gitu. Biasanya kalau misalkan sistem budidaya menggunakan air jernih seperti ini, itu sangat-sangat banyak manfaatnya, teman-teman. Mulai dari air yang tidak berbau dan juga lebih terhindar dari berbagai macam penyakit, dan juga kita juga bisa menjadikan budidaya ikan lele kita itu sebagai tempat untuk kita melepas penat ya, terutama bagi para laki-laki yang biasanya ketika habis kerja di luaran sana terus menemukan banyak hal yang membuat pikiran kita itu kayak capek gitu. Ketika menuju kolam ini, kita bisa melihat ikan kita berenang itu salah satu salah satu senjata juga sih buat kita untuk melepas stres gitu, teman-teman.
Jadi kondisinya seperti ini teman-teman. Akan saya spillkan juga kolam saya yang lainnya. Ini salah satu juga kolam benih ikan yang lainnya. Tuh, kondisi airnya juga sama teman-teman. Jadi mereka itu lebih ke jernih, tidak berbau, dan juga tentunya sangat cocok sekali digunakan untuk refreshing juga ya teman-teman. Dan satu hal lagi teman-teman, untuk sistem yang saya gunakan ini tentunya memiliki banyak kelebihan juga gitu. Selain airnya jernih, tidak berbau, dan juga bisa menggunakan refreshing, senjata utama atau manfaat utamanya yaitu bisa tebar padat teman-teman. Jadi kita bisa memaksimalkan lahan yang ada agar mampu memproduksi jumlah ikan yang lebih banyak daripada sistem konvensional pada umumnya gitu teman-teman. Kebetulan yang saya tunjukkan ini adalah 2 kolam dari sortiran benih periode siklus ketiga pada akhir kuartal ini, akhir tahun ini, dari sejak bulan September teman-teman. Jadi ini adalah siklus ketiga. Jadi setiap 4 bulan kita pasti produksi sekitar kurang lebih 6 siklus teman-teman. Jadi kita setiap bulan itu selalu tebar benih gitu teman-teman. Maka dari itu kenapa kok siklusnya adalah siklus ketiga. Jadi ini dan juga kolam ini itu tebaran dari jumlah 30.000 ekor yang kita jadikan ke 2 kolam. Ukuran yang ini itu adalah ayak ukuran 25 ke atas, 25 mili ke atas. Sedangkan yang ini itu sedikit di bawah 20 mili teman-teman, atau ayak 79 dan 912. Seperti itu teman-teman. Jadi luar biasa ya teman-teman ya, bisa digunakan untuk tebar padat juga. Oke, saya spillkan kolam saya yang ada di belakang sana juga. Ini juga sedang treatment air teman-teman. Jadi tadi pagi kita sudah membuangnya dan sekarang sedang melakukan pengisian air teman-teman. Langsung saja saya spillkan tuh. Jadi kondisi airnya itu sama teman-teman, seperti kolam-kolam yang lainnya. Karena ini lebih teduh, maka dari itu lebih bisa terlihat teman-teman. Ikan lelenya tentu sangat menyukai ya dengan adanya air baru yang masuk ke kolam kita. Maka dari itu kita bisa lihat ikan lelenya berenang-renang ya teman-teman, menghampiri air baru yang masuk ke dalam kolam kita. Seperti itu teman-teman. Jadi benar-benar bisa digunakan sebagai penenang lah ketika kita capek bekerja di luar sana, sekaligus berbisnis ya teman-teman. Jadi sistem ini sangat-sangat cocok digunakan bagi teman-teman yang ingin praktis dan juga budidayanya berada di pemukiman padat penduduk teman-teman. Sangat menyegarkan ya teman-teman ya. Saya lihatkan kondisi ikan pada kolam lainnya teman-teman yang sudah kita treatment. Jadi kondisinya seperti ini juga teman-teman. Ikannya sudah besar-besar juga, dan mereka tidak ada yang menggantung teman-teman menggunakan cara yang seperti ini. Jadi seperti itu teman-teman, kondisi dan juga kelebihan kalau misalkan kita menggunakan sistem air jernih. Airnya selalu bagus, kesehatan ikan selalu terjaga, dan juga pastinya bisa untuk hiburan juga teman-teman gitu. Oke, kita tetap coba pantau bagaimana kondisi airnya. Nah, sedikit lagi sudah berada pada tahap kita melakukan pengisian air, membuka keran ini agar airnya bisa masuk, air yang baru bisa masuk, dan juga pergantian air yang berada di paling rendah itu bisa terdorong dan keluar melalui pembuangan yang ada di bawah situ teman-teman. Gitu. Jadi kita sedang menunggu teman-teman. Jadi jangan sampai
jangan sampai skip ya teman-teman ya. Mohon untuk dibantu tonton hingga akhir video supaya tidak ada kesalahpahaman dalam mencerna sharing dari saya teman-teman. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi saat ini kondisi airnya sudah berada di ketinggian satu kota ya teman-teman. Terlihat bahwa di situ terlihat ada pembuangan tengah atau filter kolam drainase saya. Jadi di situ sudah terlihat, artinya ketinggian airnya sudah pas untuk kita memasukkan air baru yang langsung ada di gunung. Jadi kita langsung saja kita nyalakan teman-teman air barunya, dan seperti ini saja teman-teman cara perawatan dari air kolam ikan kita. Gitu. Jadi bisa dilihat ketika posisi air kita arahkan dari samping seperti ini, otomatis air yang ada di tepi-tepi ini akan terdorong oleh air baru kita. Seperti itu teman-teman. Nah, itu kan yang di situ sudah mulai terlihat jernih. Jadi kita tinggal menunggu agar airnya bisa maksimal terdorong dan air yang kotor ini yang ada di bawah bisa turun ke dalam pembuangan, sehingga tergantikan oleh air baru kita yang baru kita nyalakan ini teman-teman. Jadi penampakannya seperti itu teman-teman. Gitu. Ikannya sangat padat sekali teman-teman. Jadi kalau misalkan menggunakan sistem yang seperti ini sangat cocok untuk meningkatkan produksi ikan lele kita per siklusnya teman-teman. Oke, kita kembali lagi dan kita pantau terus teman-teman hingga airnya benar-benar terlihat jernih di kolam ini. Sebetulnya ini saya juga masih ada kendala teman-teman, karena memang kan kolam saya bertambah terus, jadi saya juga perlu untuk membeli pompa dengan kapasitas debit air yang lebih besar daripada yang ini. Karena untuk mengisi 10 kolam ini saya sekarang itu masih membutuhkan waktu kurang lebih 6 jam hingga air benar-benar bersih semua kolamnya gitu teman-teman. Jadi kita sembari menunggu hingga seluruh air yang kotor yang ada di situ tuh, itu masih terlihat kotor, itu terdorong oleh air yang baru ini. Itu ya teman-teman, agar ketika kita isi ulang airnya, kita tinggikan airnya, kita tutup keran pembuangannya, bisa lebih jernih teman-teman. Seperti itu. Jadi kita lagi menunggu teman-teman. Kembali lagi ke topik teman-teman. Tadi sudah saya buang, masih saya buka juga keran pembuangannya di situ. Dan ini sudah nampak tidak ada air yang berwarna coklat, hampir sudah tidak ada. Artinya kondisi air pada kolam ini sudah bisa dikatakan jernih 90%. Gitu. Jadi kita tidak membutuhkan juga air yang jernih sampai 100% ya teman-teman ya. Karena ini bukan momentum sortir dan juga bukan momentum mingguan. Biasanya kalau mingguan kita memang akan membuangnya benar-benar 100% teman-teman. Sampai airnya sudah tidak mengalir lagi di pembuangan, baru kita mengisinya kembali sehingga airnya itu bisa nampak sampai dasar kolam. Oke, ketika sudah seperti ini kita langsung saja tutup keran pembuangannya teman-teman. Oke, langsung saja kita tutup keran airnya. Kalau sudah tertutup, kita tinggal menunggu teman-teman agar
airnya bisa terisi penuh kembali. Kolamnya sudah terisi air penuh kembali. Gitu, teman-teman. Sangat padat sekali teman-teman. Sampai saya tidak bisa melihat dasar kolamnya karena memang kondisi ikan yang ada di kolam ini terlalu padat. Sebetulnya kemarin itu saya tidak ingin istilahnya mengambil resiko untuk padat seperti ini teman-teman, karena memang kemarin itu kolam saya yang ini, yang itu sama kolam yang di sana itu penuh semuanya. Masih ada kurang lebih sekitar masing-masing 3-4 kintal per kolam. Jadi terpaksa ketika saya sortir waktu itu saya menjadikan ukuran yang paling kecil di satu kolam ini dengan jumlah 550 kilo dan kurang lebih sekitar 9.000 sampai 11.000 ekor gitu. Oke, jadi begitu teman-teman cara budidaya kami yang kita terapkan di Aslan Farm Banyuwangi, atau standar yang kami gunakan agar menjaga kualitas air pada kolam lele kita, supaya ikan lele kita itu bisa lebih sehat dan juga pastinya memaksimalkan kapasitas produksi teman-teman. Bagi teman-teman yang istilahnya ingin sharing dan juga ingin berdiskusi, bisa langsung komen di kolom komentar. Apabila ada pertanyaan yang istilahnya ingin ditanyakan, bisa langsung tulis di situ. Dan apabila juga teman-teman ada yang ingin memberi masukan, akan sangat saya terima dengan ucapan sangat-sangat terima kasih teman-teman, karena memang pastinya kita juga butuh yang namanya pembelajaran dan juga informasi-informasi penting yang sudah bisa diterapkan di kolam teman-teman, lalu sekiranya itu bermanfaat juga nanti buat saya gitu teman-teman. Jadi mungkin itu dulu cara kami dalam merawat air kolam pada budidaya ikan lele kita. Mungkin itu dulu. Jangan lupa bantu untuk like video ini teman-teman, dan juga share apabila cara budidaya ini cukup memberikan informasi positif buat teman-teman. Dan juga saya terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa kembali dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.